الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما menjadi bimbingan simaan. Kita ini bukan seperti di pesantren di mana kita membagi lembar per lembar supaya kita mengetahui maknanya satu persatu untuk kepentingan keilmuan yang dalam. Sementara adalah kita kepentingannya untuk diamalkan dalam kehidupan. Jadi apa yang telah kita pahami lebih paham lagi, kemudian yang telah kita amalkan lebih sempurna lagi pemahamannya. Itu tujuan kita taklim simaan seperti ini. Oleh karenanya ada metode tafsir. Tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir yang metodenya pertama adalah ayat ditafsiri oleh ayat. Tafsir yang tertinggi. Tafsir yang tertinggi itu ada ayat, penafsirannya diambil oleh ayat. Pertama Allah mengucapkannya, memfirmankannya dengan global. Ternyata Allah juga menyediakan penjelasannya pada ayat-ayatnya. Itulah tafsir yang tertinggi. Karena ini tidak ada sedikit pun saham dari otak manusia. Sebab tafsir kalau dari otak manusia, ya kadang per tahun, per masa bisa beda. Ya, tergantung kepada kebutuhan. Masing-masing orang akan beda penafsiran. Maka muncullah kitab-kitab tafsir yang besar, yang satu sama lain penafsirnya berbeda. Kan begitu. Tapi kalau ayat ditafsir dengan ayat, itulah sudah pasti tafsir yang benar. Itulah tafsir yang paling pertama. Yang kedua adalah tafsir ayat dengan hadis. Hadis ini pun ada hadis yang mutawatir, yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Hadis yang terbaik itu kalau menafsir Al-Quran adalah hadis yang sahih. Di atasnya namanya hadis mutawatir. Kemudian setelah itu perkataan para sahabat. Perkataan para sahabat itu pun juga bisa menafsir, tapi tarafnya itu sudah rendah. Banyak juga tafsir yang tebal-tebal kita kuning seperti ini. Ada yang kita istilahnya itu adalah Israiliyah. Israiliyah, jadi dia ngambil dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bisa ngambil di Taurat, ya, bisa ngambil di Injil, bisa ngambil. Itu ulama-ulama dulu dan kitab kuning juga banyak memasukkan itu. Banyak memasukkan itu. Kemudian terakhir itu adalah dengan sisi bahasa Arabnya, oleh ilmu nahwu dan shorof, oleh ilmu balaghah dibedah itu melalui secara bahasa, sehingga itu pun juga akan memunculkan penafsiran yang berbeda-beda. Kemudian ada lagi tafsir secara rokyu namanya, secara otak, ya, secara logika. Itu pun termasuk penafsiran, bisa juga benar, bisa salah. Oleh karenanya kita ingin pertama bagaimana Allah menafsirkan semua perkataannya yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu dengan surat-surat berikutnya. Oleh karenanya sekalian kata ulama, Al-Quran itu walaqad ataina ka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azim.
Aku turunkan kepada Muhammad cuma 2 saja. Pertama adalah sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Quran yang agung sebagai penjelasannya. Jadi pertama adalah surah Al-Fatihah, kemudian Quran Al-Azim sebagai penjelasannya. Mari kita mengambil faedah dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Di sini Ar-Rahman, Ar-Rahim ada 2. Ya. Yang pertama Ar-Rahman Ar-Rahim diiringi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua diiringi oleh Maliki yaumiddin. Kata ulama tafsir, ini artinya bahwa penciptaan alam semesta, pengaturan alam semesta, pelayanan alam semesta, semua dengan rahman dan rahimnya Allah Rabbul Alamin. Begitu juga nanti pengaturan di alam akhirat, pelayanan di alam akhirat juga dengan rahman dan rahimnya Allah. Maka orang beriman tenang. Kenapa? Karena hidupnya di dunia sudah diurus oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lebih-lebih nanti di akhirat orang beriman itu akan dimanja, akan dimuliakan oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, surat Fatihah ini merupakan surat tertulis kepada kita yang Allah kemudian ciptakan lisan, ciptakan mulut untuk bisa mengucapkannya, supaya kita bisa membaca dan mendengarkannya, seolah-olah itu adalah surat dari Allah, tertulis pesan dari Allah bahwa aku menyayangi kalian di dunia dan di akhirat. Aku merawat kalian, aku menjaga kalian dengan penuh kasih dan sayang, baik di dunia maupun di akhirat. Setelah pernyataan seperti itu, Bapak-Ibu sekalian, itu kan yang verbal, yang tertulis. Bapak harus menyambungkan kepada sikap Allah, perbuatan Allah. Allah bukan hanya berbicara, bukan omong-omong saja. Ya, mengatakan aku sayang padamu, aku kasih kepadamu dunia dan akhirat. Langsung Bapak lihat, saksikan kasih sayang itu secara perbuatan Allah. Apa yang dibuat oleh Allah kepada kita? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat-nikmatku kepadamu, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Apa itu nikmat? Nikmat adalah semua rahmat Allah kepada kita, semua kasih sayang Allah kepada kita. Itulah rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafalnya bisa kita dengar, Bismillahirrahmanirrahim, bisa kita baca. Dan bukan hanya omong-omong, bukan hanya tulisan. Bapak lihat diri kita, detak jantung kita, saraf kita, darah kita, ya, semua bagian tubuh kita. Kemudian alat-alat yang kemudian bisa membuat kita hidup, ada tangan, ada lisan. Kemudian semua keperluan kita, ada oksigen, ada sinar matahari, ada air, semuanya. Itu apa itu? Apa itu? Itu adalah bentuk dari kata yang diomongkan Allah tadi, difirmankan Allah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kirim surat kepada kita lewat tulisan yang bisa kita baca. Kemudian ternyata Allah telah memberinya kepada kita sejak kita berada di alam arwah, sejak kita berada di alam janin, alam kandungan, sampai sekarang kita ternyata bersama dengan Rahman dan Rahimnya Allah. Jadi Al-Quran dan kita tidak pisah. Al-Quran, Allah dan kita tidak pisah. Rahmat
Allah, kasih sayang Allah kepada kita tidak bisa. Bayangkan ya, kalau misalnya anak kita di pesantren, kita pakai tulisan, ya kan? Wahai anakku, ini aku kirim beras, ini aku kirim duit karena kasihku padamu. Aku bekerja pagi dan sore sama ibumu, ya. Secara tertulis dikirimlah beras, dikirimlah duit, ya baik. Secara tertulis ada pesan, secara sikap ada bentuknya. Kira-kira yang di pesantren itu apa rasanya? Walaupun tidak melihat orang tuanya, ada tulisan yang menyentuh hatinya, ada perbuatan yang dirasakan. Sebulan penuh saya bisa makan, bisa minum, bisa jajan gara-gara keringat dari orang tua saya. Tidak melihat orangnya, tapi dirasakan kehangatannya. Betul tidak? Sekarang Bapak merasakan kehangatan kehadiran Allah. Gitu. Setiap sholat kita baca tulisannya dengan lisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan beritahukan dari Allah. Bapak langsung rasakan semua, ya. Bukan hanya dari perkataan, rasakan kesehatan kita, ya. Oksigen yang masuk detak jantung kita, darah yang mengalir, semua kesehatan kita, makanan kita, air yang kita minum, keluarga yang sejahtera. Bayangkan semuanya. Terpisah tidak kita dengan Al-Quran. Jadi Bapak baca Al-Quran itu jangan hanya dari sisi kauliyahnya saja, tapi juga ada yang namanya kauliyah. Ayat-ayat kauliyah berupa tulisan, ayat-ayat kauliyah berupa perbuatan Allah, berupa nikmat yang datang kepada kita. Paham? Jadi kita ngaji Al-Quran, ngaji tafsir supaya kita langsung merasakannya. Di hadapan Bapak itu ada ayat yang sudah ditusuk. Benar gak? Itu untuk apa itu? Untuk diminum. Kira-kira ketika kita minum segala, Bapak merasakan apa? Merasakan air atau merasakan rahmat rahimnya Allah? Ya, merasakan air atau merasakan kasih sayang Allah? Kadang kita air yang dirasakan, kasih sayangnya tidak terasa, gitu. Tak tersambung. Bagaimana sering saya katakan, ada seseorang yang mencintai kekasihnya, maka kekasihnya itu dikasih cendera mata, ya, berupa uang, berupa cincin, berupa kalung. Senang sekali dengan pemberiannya. Dibawa kemana-mana, diciumnya, dia belanja jajan di mall. Senang, tapi nggak ingat sama yang ngasih, nggak tersambung. Dibaca suratnya, nggak nyambung juga. Dibaca doang suratnya, nggak nyambung. Ya, duitnya dipakai, kalungnya dipakai, dirasakan nikmat, tapi tidak merasakan nikmatnya yang memberi. Kira-kira kalau yang memberitahu sesak tak kira-kira? Nyesek tak kira-kira yang kasih? Ya Pak ya? Kalau Allah kan tahu, ngasih kita minuman, ngasih kita kesehatan makan, Allah menyaksikan. Kira-kira hati kita tertahu tidak? Surat sudah dikirim setiap saat ketika sholat, dibisikkan kepada kita lewat lisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa hanya terasa di perut? Sementara nikmatnya yang kita baca dari Rahman Rahim kita rasakan dalam kehidupan. Jadi tafsir itu tidak hanya bergerak di lisan, tapi tafsir itu Bapak bisa menerjemahkan, menafsirkannya dalam diri kita. Rahman Rahimnya Allah coba Bapak tafsiri. Baca semua, mulai dari rambut sampai ujung kaki, mulai dari jantung, semua saraf-sarafnya baca. Itu adalah tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini namanya baru belajar tafsir. Ya Pak ya. Kenapa belajar tafsir tinggi-tinggi tapi nggak masuk ke dalam hati? Kenapa? Karena penjelasannya dikirain itu cuma omong-omong dari Allah, penjelasan dari ulama. Padahal semua yang diomongkan Allah, dijelaskan ulama, semuanya kita rasakan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baik, kita lihat lagi bagaimana Al-Quran memperjelas. Dalam satu ayat Al-Quran
Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nampak kalau tahlilan baca itu ya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kalau Bapak surat dari Allah Bismillahirrahmanirrahim tadi masih kurang panjang, ya, cari di luar Fatihah. Ya, siapa sih Rahman dan Rahim itu? Ternyata Allah menjelaskan wa ilahukum ilahu wahid. Ya, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu dalam surat Al-Baqarah, ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 163. Ya, surat Al-Baqarah 163. Jadi kenapa Al-Baqarah ditaruh setelah Fatihah? Karena surah Al-Baqarah itu menafsirkan surat Al-Fatihah begitu sempurna, tidak ada yang ketinggalan. Ya, cukup dengan surah Al-Baqarah, Fatihah itu sudah tertafsir dengan rapi. Adapun surat-surat yang lain itu pelengkap saja, ya, pelengkap saja. Contoh ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah sudah menjelaskan pada 163 wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahman. Tuhanmu itu Tuhan yang esa, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lebih lengkap kan? Ya kan? Jadi dengan hadis sekedar Bismillah kemudian diterangkan oleh ayat-ayat berikutnya pada surat yang lain. Kita coba dulu di surat Al-Baqarah, ya, karena Al-Baqarah ini termasuk penafsir ayat di dalam surat Al-Fatihah yang sempurna. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa Rabbul Alamin itu? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Rabbukum, Tuhan kalian. Ya ayyuhan nasu u'budu, wahai manusia, sembahlah Rabbukumul ladzi, yakni Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Jadi Rabbul Alamin itu apa artinya? Dia adalah yang menciptakan kita. Rabbul Alamin. Rabbul. Pertama disebut diri kita, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian dari Adam. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Sembah Allah. Dialah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kalau engkau rajin menyembahnya, semakin meningkat keimanan, semakin meningkat ketakwaan. La'allakum tattaqun. Rabbul Alamin ternyata tafsirnya adalah pencipta kita, pencipta orang-orang sebelum kita. Terus, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Dijelaskan siapa Rabbul Alamin tadi? Yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, dan yang telah menciptakan bumi ini yang dihamparkan untuk kehidupan kita. Rabbul Alamin. Makanya sebelum Rabbul Alamin ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Di situ dikatakan tafsirnya, yang telah menjelaskan kalian, menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, dan telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Bisa kita dijempi. Kita tidak ditaruh di Mars, ya, tidak ditaruh di bulan yang tidak ada kehidupan, tapi ditaruh di bumi yang terhampar. Bumi terhampar apa bulat? Bumi terhampar apa bulat? Kata Al-Quran kan bumi itu firasat, seperti ikan terhampar. Firas itu ikan, firasat terhampar. Kata ilmu pengetahuan, bulat apa terhampar? Seperti ikan. Pertentangan apa kira-kira? Pertentangan.
Sekarang kata ulama, kalau bumi itu segi empat, ya, kalau bumi itu bentuknya kubus, kira-kira terhampar nggak? Pasti ada pojoknya. Tapi kalau bumi itu bulat, karena bumi itu besar, pasti terhampar. Karena bumi itu bulat, nggak ada pojok-pojokan bumi, semuanya terhampar. Kenapa? Karena bulat. Paham nggak, Pak? Bumi bulat itulah membuat kita terhampar. Kenapa? Kalau besarnya, jadi nggak kelihatan bulatannya. Dimanapun tetap terhampar. Paham Pak? Tidak ada pertentangan dari ilmu pengetahuan. Ya, kalau kita mampu merasionalkannya. Ya, ini bukan kata saya baca juga. Ya. Jadi tidak bertentangan. Karena bulat itulah maka terhampar. Seandainya segi empat kira-kira terhampar kan? Pasti ada yang mojok begini Pak. Ya, karena terhamparnya, karena bulatnya ketika kesana kelihatan langit. Coba kalau ini begitu nanjak, bener kan? Kalau begini kelihatan kebagian matahari semua. Ya Pak ya, kebagian matahari semua. Ya, walaupun beda, ada sedikit mungkin kan ketika wallahu a'lam bishawab. Yang sekalian, alladzi khalaqakum ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaan, dan yang telah menciptakan langit sebagai atapnya. Kita ini ibaratkan satu rumah, jadi ada tikarnya, firasyan itu tikar, binaan itu adalah atap. Ya, jadi kita Pak berada di mana nih? Ya, bumi ini kan bergerak Pak. Kalau Bapak naik kereta, tidak lihat keluar, Bapak merasa berjalan apa diam aja? Bapak naik mobil nggak lihat keluar, Bapak merasa diam aja apa masa jalan? Ya Pak? Naik kereta itu terasa jalan kan kalau lihat keluar. Benar? Kalau kita lihat diam aja. Kita ini dibawa kemana-mana setiap hari Pak dengan kendaraan bumi ini. Cuma kita nggak berasa, kita kayak diam aja. Padahal kita dibawa muter. Benar nggak? Mengitari matahari katanya. Bukan matahari yang mengitari, bukan. Bumi mengitari matahari, kayak kereta berjalan cepat. Ya, terbang full. Kita tenang aja ya. Allah Akbar. Ya. Kemudian juga ada langit di atasnya. Ya, sementara langit itu adalah ruang angkasa. Ya, sampai sekarang pun langit itu Pak belum tahu mana langit yang pertama. Ya. Di tahun berapa namanya teleskop Hubble itu, bagaimana dia telah meneropong bintang ya dari tahun 70-an bahkan tahun 60-an sampai dibenarin lagi, terus sampai sekarang ditemukan bintang baru, belum tembus ke langit pertama. Ya, teropong itu. Sementara planet-planet yang ada itu masih di bawah langit pertama. Semua planet di Bima Sakti itu bahkan Bima Sakti yang lain itu masih di bawah langit pertama. Sampai sekarang pun belum tembus teleskop itu, ya, ditemukan baru. Jadi kan baru terus Pak. Kenapa? Karena belum sampai ke langitnya, langit pertama. Artinya apa? Betapa manusia itu lemah. Kita melihat ke langit di situ ada pandangan hijau, langit hijau ya. Langit Indonesia itu buram Pak. Kalau kita datang ke Mekah, ke luar negeri itu cerah Pak. Di Indonesia ini agak remang-remang langit ini, berarti kan polusi. Beda terangnya matahari waktu kita umroh di Mekah, beda terangnya gitu kan. Di sini agak buram berarti banyak polusi. Ya kan? Nah, ketika terang kelihatan itu hijau itu kan batas pandangan mata saja. Benar? Padahal masih tembus lagi. Ketika kita naik pesawat di atas awan masih hijau lagi. Kan gitu. Itulah kebesaran Allah ya. Was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Kemudian kata Allah turunkan hujan dari langit. Ya, Allah turunkan air dari langit, kemudian dengan air hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki kepada. Dapat merasakan kenikmatan ini. Tadi kan Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim, dari awal surat pertama nyampe ke kita, aku Maha Pengasih dan Penyayang kepada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah pencipta alam semesta. Kita memuji Allah, kita berterima kasih kepada Allah.
Kenapa? Rabbul Alamin kalau kita tafsiri dengan ayat 21 Al-Baqarah, kita tahu dialah yang menciptakan bumi ini terhampar. Kemudian dibikinlah langit di atas sebagai atapnya, dan langit-langit semua itu juga sebagai penjaga kita. Bapak tahu manfaatnya bintang-bintang itu, planet-planet. Bapak ketika terlahir di bulan apa? Di bulan Juni sampai sekian, itu rasinya atau udaranya itu udara bulan Juni. Ya baik. Ketika Bapak terlahir dari situ, maka Bapak sifat-sifat Bapak, karakter Bapak sesuai dengan udara, sesuai dengan oksigen yang ada pada bulan itu. Maka dalam ramalan bintang gitu ya, kalau bulan Juni, Gemini misalnya kan, Bapak sikapnya kok sama dengan perasaan saya, bisa dibaca Pak? Itu ilmu Allah yang diberikan kepada hambanya. Ketika orang terlahir di bulan ini, sikapnya seperti ini, wataknya seperti ini. Jadi semua bintang-bintang itu diciptakan oleh Allah, dan Allah memberikan terlahir pada manusia karena Allah menciptakan watak kita, menciptakan karakter kita. Allah sudah memberikan sarana sebelumnya. Saya lahirkan ini pada tahun ini, pada bulan ini, pada hari ini. Maka Allah sudah dengan sendirinya Allah bikin sarananya untuk bikin karakter masing-masing. Jadi kalau Bapak baca ramalan bintang, kalau Bapak tidak bertauhid, tidak tahu. Dikira itu adalah ramalan manusia. Allah membisikkan kepada orang tertentu untuk mengetahui rahasianya. Allah menciptakan langit bukan hanya untuk menurunkan hujan, tapi di langit sana bisa mempengaruhi. Maka orang dulu ada yang menyembah bintang, karena bintang itu berpengaruh pada kehidupan, kan gitu Pak? Bintang itu berpengaruh pada kehidupan planet ini. Maka ada penyembah bintang, dianggap berhala itu bintang, dianggap Tuhan, karena bintang-bintang itu memberikan kehidupan kepada kita. Kan begitu? Semuanya ternyata adalah Allah beritahukan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kasih sayangku kepadamu wahai hamba. Aku ciptakan langit dan bumi. Itu adalah kasih sayangku kepadamu. Dari situ aku turunkan hujan. Kemudian bumi yang tadi terhampar itu kemudian keluar tumbuh-tumbuhan dengan air itu. Kalian kemudian bisa makan, bisa bikin baju dengan tapasnya, bisa bikin tempat tinggal dengan papannya, dengan kayunya. Semuanya itu tidak lepas dari rahman dan rahimnya Allah. Makanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini namanya tafsir. Jadi Bapak tidak lepas dari apa yang Bapak baca dari Quran, diri kita nyambung semua. Jadi kita dengan Allah itu jaraknya dekat sekali. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah, aku lebih dekat kepada manusia daripada urat leher. Sekarang Bapak bersama Allah kan? Bapak menyaksikan tidak Allah? Sekarang menyaksikan Allah sekarang. Ya. Dalam ilmu tasawuf ada namanya ma'rifah, ada yang musyahadah. Ma'rifah mengenal, tadi kita bahas, ya kan? Mengenal Allah. Setelah itu menyaksikan Allah. Dalam ilmu tasawuf menyaksikan Allah itu bukan melihat adabnya, bukan. Bapak ketika merasa melihat air yang di depan Bapak minum, Bapak rasakan rahman dan rahimnya. Itu namanya syahadah, menyaksikan. Bapak melihat saya bicara bisa hidup kayak gini, itu namanya menyaksikan rahman rahimnya Allah. Saya melihat Bapak duduk perhatian, itu saya menyaksikan rahman rahimnya Allah. Disaksikan sama kita masing-masing. Makanya kita selalu mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maka kata Allah, "Udhkurullah dzikran katsira wa sabbihu bukratan wa asyira." Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Kalau Bapak menghayati makrifat seperti tadi, minum ingat Allah, melihat istri ingat Allah, melihat anak ingat Allah, melihat diri kita ingat Allah. Kenapa? Semuanya nikmat Allah. Benar tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, sebagai rezeki kepada kalian. Makanya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kau bikin lagi tandingan-tandingan selain Allah, karena engkau sudah menyaksikan. Ta'lamun, kamu tahu. Tadi kan di awal, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu cuma satu saja. Kan gitu kan?
kamu saksikan itu, fala taj'alu lillahi andadan, maka jangan bikin tandingan-tandingan selain Allah. Semua makhluknya ini ciptaannya, kenapa kau bikin tandingan? Bintang kau bikin katanya Tuhan, bukan, bintang itu adalah rahmat akhirnya Allah kepada kita. Manusia Nabi Isa, Nabi Uzair, kenapa disembah? Padahal itu adalah kasih sayang Allah kepada kita, dikirim Nabi. Jangan salah kata Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jelas ya? Ini Al-Baqarah ayat 21 menafsirkan Rabbul Alamin. Ya, kalau kita angkat lagi di ayat tadi 163 ke 164-nya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. 164 Al-Baqarah, masih Al-Baqarah. Untuk menjelaskan kalau Bapak pengen puas lagi, siapa Rahman Rahim itu? Siapa Rabbul Alamin ini? Dijelaskan dari 21 tadi. 164 menjelaskan inna fi khalqis samawati wal ardh, penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, begitu juga pergantian siang dan malam. Wal fulki allati tajri fil bahr, kapal yang mengalir di lautan, kapal yang, kalau dulu kan belum ada pesawat terbang. Saat ini ada pesawat terbang disebutnya oleh Allah. Benar kan? Wal fulki allati tajri fil bahri, dan kapal besar berlayar di lautan. Kalau sekarang ada pesawat disebut juga oleh Allah. Ya, wal fulki allati tajri fil bahri. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah turunkan dari langit. Bima yanfa'un nas, yang bisa bermanfaat buat manusia. Wa ma anzala minas samai ma'in. Wa ma batha fi min dabatin, dan semua binatang-binatang yang melata. Ada ayam, apa sih makan ayam kalau? Telur, ya kan? Kambing, semuanya diadakan oleh Allah, ya kan? Wa ma batha fihi min dabatin, semua yang melata. Wa tasrifir riyah, dan bergeraknya angin dan udara. Was sahabi, dan bergeraknya awan yang membawa hujan. Baina sama yang ada di antara langit dan bumi. La ayatin liqaumin yaqilun, adalah tanda adanya Allah bagi orang yang mau berpikir. Tanda adanya Allah bagi orang yang punya akal. Tanda itu apa? Tanda bisa dilihat enggak? Justru tanda itu supaya bisa dilihat. Kalau nggak ada tandanya, apa tandanya? Supaya bisa dilihat. Ya kan? Nah, ternyata semua ini sebagai tanda Allah. Berarti kita menyaksikan tandanya, walaupun tidak menyaksikan tandanya. Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, perlihatkan kepada umatmu. Kamu tidak mungkin bisa, wahai Musa. Ya kan? Kalau coba, akhirnya Allah menampakkan bertajalli kepada gunung hancur, Nabi Musa pingsan. Nabi Musa pingsan. Bagaimana mungkin bisa melihat-lihatnya? Langit dan bumi tidak mungkin bisa melihat Allah. Kalau maksa, hancur pasti langit dan bumi. Kenapa? Nur Allah yang begitu terang. Ya, Allah hanya memberitahukan kepada kita tentang tanda-tandanya. Semua tersebut oleh Allah. Langit dan bumi, pergantian siang dan malam, turunnya hujan dari langit, semua binatang yang melata, udara yang mengalir, angin yang mengalir, semua adalah kehidupan yang kau rasakan. Itu tanda Rahman Rahimnya kepada kita. Tanda Rahman Rahimnya kepada kita. Gimana? Gimana? Terasa nggak? Ya. Jadi begitu ya. Jadi kita setiap hari baca Quran ketika dalam Fatihah, Bapak rasakan, bayangkan semua seakan-akan Bapak ada surat dari Tuhan, dari Allah, kemudian sudah ada semua yang diomongkan itu di hadapan kita. Bukan hanya omong-omong, ya, bukan hanya omong-omong, bukan hanya firman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan lisan yang Allah ciptakan untuk bisa mengeluarkan itu. Dibikin lidah, dibikin. Ini prosesnya kalau manusia bikin nggak bisa. Bisa membuat suara, bisa membaca keluar suara.
Benar kan? Semuanya itu adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Ya, suara bisa kita dengar dan semua Rahman Rahimnya begitu nampak di hadapan kita, begitu kita rasakan dalam kehidupan kita. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Engkau ya Allah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Untuk memuji susah karena nikmat terlalu besar. Gimana cara memujinya? Kan gitu. Ya kan? Allah ajarin, baca saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Segala puji. Ketika Bapak memuji orang, berarti saya memuji Allah. Karena segala puji. Karena dalam surat, belum nanti kita jelaskan pada surat Kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa yang menolong kecuali atas izin? Tidak ada yang bisa menolong kecuali atas izin. Ketika Bapak bekerja pada seseorang, ya, kemudian kan saling tolong menolong. Dia menolong pekerjaannya, ya kan? Kita nolong pekerjaannya, dia menolong kehidupan kita dengan gajinya. Semua itu manggar lagi tidak ada pertolongan tanpa izin Allah. Makanya kita memuji hanya Allah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun begitu kita juga disuruh memuji antar manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, kata hadis. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, berarti tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Berterima kasih kepada manusia berarti sudah berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena yang ngirim dia Allah. Ya, yang ngirim dia kepada kita. Maka segala puji bagi Allah. Kata ulama, puji itu ada 4. Puji qadim alal qadim. Puji Allah kepada Allah sendiri. Yang kedua, puji qadim alal hudus. Puji Allah kepada makhluk. Yang ketiga, puji hudus alal hudus. Puji makhluk kepada makhluk. Yang keempat adalah puji Allah kepada makhluk. Puji qadim kepada hudus. Pujinya Allah kepada makhluk. Allah suka memuji. Ya, aku memuji hambaku yang begini-begini. Ya, Allah suka memuji juga kepada hambanya. Kenapa? Karena Allah Maha Syakir. Ya, Allah itu Asy-Syakur, Maha berterima kasih. Ya kan? Allah juga memuji. Jadi puji ada berapa? Ada 4. Puji qadim al-qadim, Allah kepada Allah, memuji sendiri. Yang kedua, puji Allah kepada makhluk. Yang ketiga, puji makhluk antar makhluk. Yang keempat, puji Allah kepada makhluk. Semua puji itu hanya milik Allah. Alhamdulillah. Puji yang 4 tadi hanya milik Allah saja. Kenapa? Karena kita la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian setiap kita bangun, kita bergerak, maka semuanya kita ingat Allah. Maka ajarkan Rasul dan kita bangun langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Puji, dipuji kenapa? Karena kita yang bangunin Allah. Ketika mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah. Dengan namamu aku hidup, dengan namamu. Ketika berkendaraan, alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Segala puji bagi Allah yang menundukkan kendaraan ini kepadaku dan aku tidak mampu menundukkan. Ketika saya datang ke sini Pak tadi digotong sama Allah lewat motor. Motor nggak mungkin bisa bergerak tanpa Allah. Bensin tidak mungkin bisa mampu tanpa Allah. Jadi saya ke sini itu artinya digotong sama Allah. Benar ya? Lalu kurang apa lagi? Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang berdusta? Ya, nikmat yang mana lagi yang berdusta? Baca surat Fatihah itu Pak diulang-ulang dalam sholat kita. Supaya apa? Supaya kita merasakan betapa Allah begitu dekatnya dengan kita. Kita bisa rasakan rahmat dan rahimnya itu dalam keseharian kita. Maka kita selalu memujinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dengan zikir-zikir yang lain, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu ungkapan dari hati yang berterima kasih tadi bahwa kita benar-benar tidak ada daya. Nikmat semuanya hanya datang dari Allah. Wa ma min nikmatin fa min Allah. Semua nikmat yang datang kepada kita hanya dari Allah saja. Sudah insyaallah. Ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan Pak? Paham baik? Ini adalah tafsir ayat bil ayat.
Ini baru saya ungkap berapa ayat saja dengan Allah, kita sudah bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan. Kita tafsiri ayat itu dengan Al-Quran, bahkan kita tafsiri ayat itu dengan diri kita sendiri. Baca ini menafsiri Ar-Rahman dan wallahu a'lam bishawab. Coba Pak ya. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan permohonan diri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.